Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Munasa dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan membahas tentang alasan memilih Aswaja. Mayoritas umat muslim di dunia penganut Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, demikian juga di Indonesia. Mayoritas penganut atau pengamal Aswaja, memang ada juga penganut aliran lain, seperti Syiah. Namun jumlahnya minoritas. Sebagai bukti sedikit agak susah melihat cara langsung komunitas penganut Syiah di negeri ini. Banyaknya penganut Aswaja tersebut bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan kenapa banyak umat Islam lebih banyak penganut bahwa paham Aswaja. Paling tidak ada 3 alasan. Pertama, Aswaja adalah golongan terbanyak di lingkungan umat Islam. Rasulullah SAW memerintahkan agar umatnya selalu bersama golongan mayoritas Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Jika kalian melihat perbedaan, maka wajib bagi kamu bersama golongan terbanyak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata wajib bagi kamu bersama golongan terbanyak menyerukan bagi umat Islam untuk mengikuti golongan atau kelompok yang memilih pengikut terbanyak. Kalau di Indonesia, kelompok dengan pengikut terbanyak atau terbesar adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Kenapa NU? Karena organisasi ini didirikan oleh para ulama yang sangat memegang teguh ajaran atau amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, NU juga merupakan organisasi Islam yang sangat gigih menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia atau NKRI dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang kerusakan persaudaraan dan persatuan Islam itu sendiri. Yang kedua, Aswaja selalu berjamaah atau al-jamaah, tidak bergerak sendirian atau dalam kelompok kecil. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Berpeganglah pada kelompok terbesar dan jauhilah perpecahan, karena setan bersama satu orang yang menyendiri. Dari 2 orang dia lebih jauh. Barang siapa ingin masuk surga, hendaknya selalu bersama kelompok al-jamaah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, Aswaja dipastikan selalu meneladani perilaku Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah merupakan teladan paling utama, tidak sekedar meneladani ucapan perbuatan, melainkan sifat beliau juga, sebagaimana tercantum dalam hadis sahih yang diriwayatkan perawi terpercaya. Sikap meneladani Rasulullah dan para sahabatnya semata-mata ingin mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sungguh umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan dalam neraka dan 1 golongan dalam surga. Mereka yang dalam surga adalah al-jamaah. Hadis riwayat Abu Daud. Golongan mana saja yang masuk dalam 73 golongan tersebut? Memang banyak silang pendapat terkait 73 golongan dari kalangan ulama maupun imam. Kalau demikian, ada yang mencoba melakukan identifikasi terhadap 37 golongan yang terdiri dari: yang pertama, Mu'tazilah, yaitu kaum yang mengganggukan akal pikiran dan bersifat filosofi. Aliran ini dicetuskan oleh Wasilah bin Atta 700-750 Masehi, salah seorang murid Hasan al-Basyari. Golongan Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan. Yang kedua, Syiah, yaitu kaum yang mengganggu-anggukan Sayyidina Ali
Mereka tidak mengakui Khalifah Rasyidin yang lain seperti Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Bahkan membencinya. Golongan Syiah pecah menjadi 22 golongan. Dan yang paling parah adalah Syiah Sabi'iyah. Yang ketiga, Khawariji, yaitu kaum yang sangat membenci Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa mereka mengkafirkannya. Salah satu ajarannya, siapa orang yang melakukan dosa besar maka dianggap kafir. Golongan Khawarij pecah menjadi 20 golongan. Yang keempat, Murji'ah, yakni kelompok meyakini bahwa seorang mukmin cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, dan ini terbantah dengan pernyataan hadis bahwa dia harus mencari dengan hal-hal itu wajah Allah, dan orang yang mencari tentunya melakukan segala sarannya dan konsekuensi-konsekuensi pencariannya, sehingga dia mendapatkan apa yang dia cari dan tidak cukup hanya mengucapkan saja. Golongan Murji'ah pecah menjadi 5 golongan. Yang kelima, Najariyah, kaum yang menyatakan perbuatan manusia adalah makhluk, yaitu dijadikan Tuhan dan tidak percaya pada sifat Allah. Yang 20. 6. Al-Jabariyah, kaum yang berpendapat bahwa orang hamba adalah tidak berdaya apa-apa atau terpaksa. Ia melakukan maksiat semata-mata Allah yang melakukan. Golongan Al-Jabariyah pecah menjadi 1 golongan. Yang ketujuh, Al-Musyabihah atau Mujassimah, kaum yang menserupakan pencipta yaitu Allah dengan manusia, misalnya bertangan, berkaki, duduk di kursi. Golongan Al-Munsyabihah atau Mujassimah pecah menjadi 1 golongan. Di antara puluhan golongan tersebut, hanya 1 yang selamat berdasarkan hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, yakni Aswaja atau Sunni. Terkait Aswaja ini, bukan hanya NU yang paling lantang membela Aswaja, banyak juga organisasi Islam lain menyuarakan hal serupa. Organisasi Islam boleh beda, tapi soal aliran umumnya sama. Aswaja, kalaupun ada kelompok Islam yang berbeda, umumnya hanya sedikit. Sebagai bukti keseriusan NU membela, bahkan menyebarkan paham Aswaja, sukses mendirikan Aswaja Center di sini. Lembaga ini dikaji secara mendalam Aswaja oleh pakar-pakar yang dimiliki NU. Tak hanya itu, sebagai bukti keseriusan NU menyebarkan paham Aswaja, di seluruh perguruan tinggi yang dimiliki NU ada mata kuliah Aswaja. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.